Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku. Ini tuh siang-siang ya teman-teman, tepatnya jam 11 lewat, hampir setengah 12 siang. Aku baru mau start masak gitu. Kalau untuk belanjaannya ini aku udah belanja tadi pagi. Dan kenapa aku masak siang-siang? Karena daring udah mulai ya teman-teman dari hari Senin. Jadi aku ngajar dulu sebagai guru di rumah buat anak-anak. Jadi baru masak jam segini. Dan ini tuh kangkungnya udah layu ya. Jadi aku pilihin udah ada yang menguning sebagian daunnya. Jadi aku pilihin aja yang bagus-bagus teman-teman. Dan tadi pagi tuh anak aku agak drama-drama untuk daringnya ya, karena udah kelamaan libur kan waktu itu, udah hampir sampai tanggal 10, lumayan ya 2 minggu liburannya. Jadi mau mulai sekolah itu malas-malesan karena hari pertama cuman absen aja gitu. Nah hari kedua udah mulai aktif seperti biasa dan dia udah mulai bete gitu, jadi banyak drama dan cukup menguras emosi emaknya gitu teman-teman. Kalau untuk teman-teman sendiri yang punya anak kecil kayak aku yang masih sekolah SD, yang Masya Allah masih manja-manja ya kalau diajarin. Jadi itu kalau misalkan daring kadang-kadang aku nggak masak teman-teman, langsung tidur untuk sekedar meredakan darah yang naik atau emosi yang naik gitu. Tapi gimana lagi ya teman-teman, memang anak kecil kan kalau sama orang tuanya lebih manja dibandingkan di sekolah gitu. Kalau kita mau marah juga kita nggak tega gitu kan, masih kecil. Dan beruntung banget buat teman-teman semua yang putra putrinya sudah besar, sudah bisa belajar sendiri tanpa bantuan orang tua, tanpa harus dipantengin sampai selesai ya dari awal gitu. Kalau masih usia TK kelas 1 kelas 2, aduh itu rasanya Masya Allah luar biasa teman-teman. Oh iya teman-teman, aku sampai lupa belum sapa-sapa ya. Untuk teman-teman semua yang di rumah yang lagi nonton video aku ucapin terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan semua harapan dan cita-cita kita tercapai di tahun yang baru di 2021 ini. Dan untuk teman-teman yang baru datang, semoga teman-teman betah ya nonton video yang sudah aku bagikan. Semoga sedikit saja menginspirasi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, baik yang selalu meninggalkan komentarnya, like-nya, ataupun yang hanya sekedar nonton. Aku ucapkan terima kasih. Dan ini rencananya teman-teman, aku mau masak 3 menu simple. Ada tumis kangkung, terus aku tuh kebetulan ada stok cumi yang baru aku mau masak. Ceritanya aku mau masak cumi saus padang gitu, yang pedas-pedas. Kalau cumi ini kebetulan kesukaan Pak Su ya teman-teman, jadi aku masak pedas gitu. Kebetulan anak-anak juga nggak ada yang suka, entah kenapa anak-anakku tuh nggak suka sama cumi gitu. Mereka itu udah parno sama baunya duluan gitu teman-teman. Jadi kalau aku beli cumi itu udah pada teriak-teriak kebauan gitu. Jadi apalagi makan gitu, coba aja nggak pernah gitu. Padahal enak, dan aku tuh pengen anak-anakku tuh ikut nyobain. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada yang mau nyobain cumi gitu. Pernah aku masak sekali cumi yang digoreng tepung, itu mau nyobain satu buletan, satu biji, nggak ada satu biji ya kan, dipotong-potong bulat gitu ya. Dan udah saya itu nggak mau lagi mau nyobain, katanya nggak enak karena bekasnya itu nempel kan, baunya itu nempel banget, jadi mereka nggak suka. Dan aku tuh teman-teman kalau misalkan masak atau numis selalu pakai saus tiram ya, jadi biar aromanya itu enak, rasanya itu enak gitu. Karena aku kalau numis kangkung tuh bener-bener kangkung aja udah gitu aku tumis. Biasanya aku rebus juga buat lalap. Dan untuk bumbunya simple banget teman-teman, hanya bawang putih digeprek, terus aku potong kasar-kasar gitu. Aku tumis, dan kebetulan gak ada bawang bombay hari ini, jadi gak pakai bawang bombay. Bumbunya cuman bawang putih aja, itu pakai penyedap sama, kalau nggak penyedap, kaldu jamur sama garam, udah. Dan aku tambahin saus tiram biar
tambah enak gitu. Cuman itu aja bumbunya, dan anak-anak kadang-kadang mau nyobain meskipun nggak banyak, dan digaduin sama anak aku yang pertama. Dan Mas Akmal itu kadang-kadang dia suka nyicip-nyicip kalau sayur itu dia agak suka ya, kalau misalkan yang asing gitu, misalkan mamahnya masak sayur apa aneh, dia ikutan nyoba, yang penting nggak pedas, dia mau nyobain sedikit-sedikit. Dan ini aku lanjut ke menu kedua ya teman-teman. Ini tuh aku masak cumi saus padang, dan aku pakai cabenya tuh cabai hijau. Ini sebenarnya cabai untuk sambal ya teman-teman, tapi aku pakai biar nanti tuh kalau dimakan nggak terlalu ngajak berantem gitu di mulut, nggak terlalu pedas gitu ya teman-teman, biar nggak sehah teing gitu kalau orang Sunda bilang. Dan ini aku juga pakai saus sambal biar kental dan warnanya tuh medok, karena kan nggak pakai cabai merah sama sekali ya, cuman pakai cabai hijau. Dan ini aku pakai bawang bombay, kebetulan masih ada setengah potong. Jadi untuk yang tumis kangkung aku lewat nggak pakai bombay, karena bombaynya aku pakai buat cuminya gitu. Besok kalau misalkan ada tukang sayur lagi, aku bakal beli ya, semoga aja nggak lupa gitu, karena bawang bombay itu meskipun kadang-kadang nggak dipakai kayak bawang merah bawang putih ya, suka ada aja gitu yang menu pakai bawang bombay. Dan sebenarnya kalau telaten pakai bawang bombay itu harum sedep gitu teman-teman. Nah ini warnanya kurang ini ya teman-teman, warnanya tuh kurang medok gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi aku mau kasih juga saus sambal, saus tomat gitu. Dan ini menu terakhir aku, menu yang paling simpel dan kadang-kadang nggak dipakai buat lauk makan, cuman digaduin sama anak-anak karena anak-anak itu suka. Ini aku bikin telur dadar Korea. Jadi bahasa ngetrennya itu ya teman-teman, telur dadar Korea gitu. Ala-ala aku aja gitu. Ini aku pakein sayur-sayuran biar salah satu alternatif biar anak-anak aku itu sering makan sayuran ya. Jadi aku kupasin dulu, aku buang yang jelek paling luar itu aku buang. Karena kalau beli kol itu mau nyari yang bagus susah ya teman-teman. Kalau yang bagus itu kan yang di dalam gitu. Dan katanya itu aku pernah dengar di beberapa berita TV atau orang-orang yang pernah cerita yang tahu lah gitu tentang sayur menyayur atau sayur-sayur yang bagus itu yang memang berlubang-lubang begini teman-teman. Jadi dia itu memang dimakan sama ulat-ulat gitu, karena dia nggak bau pestisida gitu. Dan ini aku pakai wortelnya 1 biji aja. Aku mau potong-potong lembut-lembut gitu, kecil-kecil teman-teman ya. Ini kenapa bahasanya jadi kemana-mana. Ada bahasa Sunda, Jawa semua ngumpul di sini. Harap maklum ya teman-teman, kalau udah dubbing itu suka semua bahasa suka ikut nyangkut gitu, nggak bisa pakai bahasa yang lebih apa ya, tertata gitu. Kadang-kadang suka lihat teman-teman yang dubbingnya bagus, bahasanya tertata gitu tuh suka, aduh masa Allah suka pengen gitu teman-teman. Aku masih belepetan ya kadang-kadang kalau ngomong gitu, harap maklum ya teman-teman. Dan ini itu aku potongnya kecil-kecil aja teman-teman. Aku pakai juga daun bawang biar enak. Karena nanti kalau udah digoreng itu anak-anak nggak ngeh kalau ini daun bawang. Biasanya kalau misalkan anak-anak makan, kalau daun bawangnya nggak terlalu mateng itu dia suka nggak mau gitu, kerasa kan menyengat banget gitu ya rasanya di lidah. Dan ini tuh aku biasanya suka ditumis dulu, cuman kali ini karena udah siang banget, sedikit lagi Pak Su pulang untuk makan siang, jadi aku biarin aja cemplung-cemplung, semoga aja anak-anak gak kerasa daun bawangnya gitu. Dan untuk wortelnya 1 aja udah banyak teman-teman. Ini kebetulan wortelnya itu yang besar-besar, yang biasanya aku suka pakai jus. Jadi aku pakai 1 biji aja udah banyak, karena mang sayur akhir-akhir ini tuh bawanya yang wortel kayak gini teman-teman, yang besar gini ya. Dan ini tuh lebih enak, lebih empuk gitu, kalau dipotong juga lebih cepat. Dan ini aku potongnya juga kecil-kecil seperti korek api, biar nanti matangnya enak ya, nggak kerasa krenyes-krenyesnya gitu. Karena yang
Kalau masih anak aku yang pertama itu masih mau lah, masih bisa terima kalau sayurnya krenyes-krenyes kerasa gitu. Kalau yang kecil bakal didepeh-depeh karena dia dasarnya itu udah susah banget makan nasi, teman-teman. Kadang-kadang kalau lagi makan, kalau dia mau apa gitu, nasi goreng atau misalkan telur dadar, itu gampang kalau request. Tapi kalau nggak request, dia harus dibujuk-bujuk terus. Dan dia itu sekarang udah umur 3 tahun, teman-teman. Aku mau cerita sedikit ya. Dari lahir sampai umur sekarang 3 tahun, anak aku tuh yang kedua sama sekali belum tersentuh obat. Jadi dia susah banget kalau dikasih obat dan vitamin sejenisnya gitu. Nggak kayak Mas Akmal, anak aku yang pertama. Jadi kalau misalkan sakit, teman-teman, aku tuh yang bingung sendiri gitu, karena nggak bisa diobat sama sekali. Sekali kena tetesan obat, udah dipaksa buka mulutnya itu, dia pasti muntah dan keluar lagi, nggak ada obat yang masuk sama sekali di tubuhnya sampai seumur sekarang 3 tahun ya. Bahkan madu aja itu belum. Oh, kemarin baru pertama kali setetes, teman-teman, nggak ada 1 sendok teh aja nggak masuk gitu. Dia susah banget kalau minum minuman kayak gitu. Tapi kalau minuman jajan, susu kayak gitu-gitu, yang minuman-minuman yang pabrikan kemasan, jangan ditanya, teman-teman, dia suka banget. Dan ini telur dadarnya, dadar gulung Korea aku bilangnya ya, meskipun ala-ala gitu, nggak sebagus teman-teman semua yang memang jago banget masak, tapi lumayan lah ya untuk aku pemula gitu, jadilah setidaknya gitu. Nah, teman-teman semua, ini tadi video kegiatan siang aku setelah daring ya, masak 3 menu sederhana ala-ala aku. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Terima kasih atas hadirnya, terima kasih atas supportnya yang selalu dukung aku, yang selalu meninggalkan komentar dan like-nya, serta teman-teman yang sama sekali nggak meninggalkan komentar namun suka nonton video aku. Terima kasih, semoga teman-teman nggak bosan ya dengan video yang udah aku bagikan dari pertama kali aku upload video sampai dengan saat ini. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.